Perkenalkan, nama saya Nyoman Rosa Cantika. Pada video ini, saya akan membahas analisis framing media terhadap peristiwa penjarahan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Massa. Saya memilih tayangan pemberitaan tentang penjarahan di Sibolga dan Tapanuli Tengah karena video ini menunjukkan dua cara media melihat satu peristiwa. Ada yang menekankan sisi kriminal, ada juga yang menonjolkan sisi kemanusiaan akibat bencana. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana framing media membentuk cara orang memahami masalah. Selain itu, tayangan ini jelas, aktual, dan memperlihatkan kondisi lapangan secara langsung, sehingga cocok untuk dianalisis dalam tugas UTS Komunikasi Massa. Peristiwa ini terjadi pada akhir November 2025, ketika Sibolga dan Tapanuli Tengah dilanda banjir bandang dan longsor. Bencana itu membuat akses jalan terputus total. Akibatnya, bantuan makanan tidak bisa masuk dan masyarakat mengalami krisis pangan. Dalam kondisi darurat itu, beberapa minimarket dan gudang pangan dijarah. Video warga mengambil barang kebutuhan pokok menyebar dengan cepat di media sosial. Peristiwa ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Baik, kita masuk pada bagaimana media memberitakan peristiwa ini. Sebagian media menggunakan framing kriminal. Fokusnya adalah pada pelanggaran hukum, penangkapan pelaku, dan kerusakan toko. Judul-judul seperti "Pelaku penjarahan diamankan" atau "Minimarket diserbu massa" membuat pembaca melihat warga sebagai pihak yang bersalah. Namun, media lain mengambil sudut pandang yang berbeda. Mereka memakai framing kemanusiaan. Dalam pandangan ini, penjarahan dijelaskan sebagai akibat kelaparan dan terputusnya logistik. Media menunjukkan testimoni warga yang tidak mendapat makanan selama berhari-hari, serta kondisi bencana yang membuat bantuan sulit masuk. Dari analisis ini, terlihat jelas bahwa framing media sangat memengaruhi cara publik memahami penjarahan. Ada media yang membuat warga terlihat sebagai pelaku kejahatan, dan ada media yang justru menggambarkan mereka sebagai korban bencana. Karena itu, pemberitaan yang seimbang sangat penting agar masyarakat melihat peristiwa ini secara menyeluruh dan pemerintah bisa merespon dengan kebijakan yang lebih manusiawi.